Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan cyber security di seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan beberapa materi yang telah saya rangkum pada kegiatan pelatihan sebelumnya. Jadi pada rangkuman yang akan saya paparkan pada hari ini mengenai cyber security, juga skenario insiden serangan cyber. Kita ketahui bahwa Indonesia dalam 2 tahun terakhir mengalami serangan cyber yang cukup signifikan. Di antaranya adalah serangan cyber dalam bentuk CryptoLocker, juga judi online yang mewabah saat ini di Indonesia. Baik, dalam pengertian cyber sendiri, dengan materi yang sudah saya pelajari, saya simpulkan bahwa cyber terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah cyber security, kemudian cyber crime, yang dimana cyber security ini mempunyai peranan penting dalam menjaga juga menstabilkan data-data penting personal maupun perusahaan melalui website yang dikendalikan oleh profesional IT. Kemudian untuk cybercrime sendiri ialah kegiatan web yang dimana memiliki unsur keterlibatan politik maupun keuntungan untuk pribadi si cyber itu sendiri. Baik, skenario insiden serangan cyber sendiri itu terbagi menjadi 3. Saya akan ulas yang pertama, yaitu breach, di mana data pengguna aplikasi telah bocor atau diretas tanpa izin, dan mungkin saja data ini diperjualbelikan. Seperti contoh kasus bocornya data iktp beberapa penduduk di Indonesia yang datanya diperjualbelikan ke luar negeri. Kemudian phishing. Jadi phishing atau phishing ini adalah metode manipulasi psikologi untuk mengelabui pengguna agar menyerahkan data pribadinya, biasanya dalam bentuk manipulasi psikologi, seolah-olah si pelaku ini ialah seorang ahli IT yang memiliki pengalaman atau jam terbang tinggi, sehingga membuat psikologi si korban ini menjadi yakin bahwa dengan menyerahkan data pribadinya maka tidak akan ada terjadinya kecurangan atau kebocoran data hak paten si korban. Oke, yang ketiga yaitu ransomware. Dalam beberapa kesempatan saya merangkum beberapa referensi dan materi. Kemudian saya simpulkan yaitu ransomware ini ialah kegiatan cybercrime yang melakukan upaya pemerasan kepada korban yang data atau akses pribadinya telah dicuri. Nah, begitu untuk ransomware. Dan studi kasus yang paling menggemparkan dunia adalah contoh kasus, yaitu salah satu rumah sakit di Los Angeles, Amerika mendapati serangan ransom dari situs CryptoLocker. Jadi situs itu berbentuk trading yang dimana data karyawan dan anak-anak buah di rumah sakit tersebut mengalami manipulasi atau akses mereka untuk melakukan presensi misalkan itu telah diretas oleh cybercrime atau hacker yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk kegiatan cyber atau keilmuan tentang IT ini memiliki 2 aspek, positif dan negatif. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mencoba mempelajari tersebut, semoga niat baik kawan-kawan selalu menyertai ya. Kemudian kita maju pada dampak. Jadi dalam skenario insiden serangan cyber ini memiliki dampak, karena pada skenario tadi saya jelaskan 3, maka dampak ini pun akan saya beri contoh 3. Yang pertama kita masuk pada breach, yaitu privacy data yang terganggu, juga kerugian dan menurunnya reputasi perusahaan. Nah, jadi apabila seorang cybercrime ini menggunakan taktik breach, maka yang pertama mereka bocorkan itu ialah privacy data perusahaan atau personal, yang dimana tujuannya ialah menghancurkan reputasi si perusahaan atau menurunkan kepercayaan nasabah kepada perusahaan tersebut. Kemudian phishing
Phishing ini ialah sebuah kerugian secara finansial, kemudian mengancam privasi dan keamanan online secara keseluruhan. Jadi misalkan perusahaan besar mempunyai situs-situs web online, baik itu Instagram, TikTok, kemudian website HTTP resmi, kemungkinan besar dalam situs web itu terjadi banyak sponsor yang tidak seharusnya kita lihat dan kita inginkan. Banyak kita temui ketika kita melakukan searching di web, seringkali kita temukan beberapa sponsor yang seharusnya tidak pada web tersebut namun ada. Tidak perlu saya sebutkan karena mungkin sudah terlalu banyak seperti itu ya. Kemudian ransomware. Nah, ini mempengaruhi aktivitas individu dan operasional bisnis. Jadi pada ransomware ini kerjanya ialah merusak sistem operasi dan layanan bisnis. Jadi pada pelayanan bisnis secara marketplace atau online ini biasanya diretas yang kemudian berdampak kepada korban ini penipuan secara online. Namun data si korban telah diserahkan. Gitu. Kemudian solusi yang terakhir, solusi serangan cyber. Untuk serangan cyber sendiri, saya akan memberikan dua solusi. Yang pertama itu pengujian penetrasi. Jadi dalam pengujian penetrasi ini ada beberapa rangkaian percobaan untuk menganalisa bug atau kelemahan pada sistem keamanan. Yang kedua, menggunakan web application firewall, yang dimana web application firewall ini atau biasa disingkat WAF, dia adalah situs web yang menyaring, memantau, kemudian memblokir lalu lintas HTTP yang tidak perlu. Seperti contohnya di smartphone kita biasanya seringkali muncul sponsor-sponsor atau iklan mengatasnamakan Google Chrome. Nah, jadi di Google Chrome tersebut yang seharusnya tidak akses lalu lintasnya tidak sepadat itu, namun seringkali kita temukan notifikasi di dalam Chrome tersebut. Nah, jadi itu adalah fungsi dari WAF atau Web Application Firewall untuk memblokir situs-situs seperti tersebut. Nah, mungkin ini saja yang saya paparkan dalam beberapa materi atau ulasan yang sudah saya pelajari dan latih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, cyber security seluruh Indonesia.